Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi hidup di zaman Harun Ar-Rasyid, Khalifah atau Raja Bani Abbasiyah di Baghdad, Irak. Ia merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas. Tak aneh jika ia banyak akal. Karena kecerdasan dan kecerdikannya itu, Abu Nawas dekat dengan Raja Harun Ar-Rasyid. Tidak sedikit pikiran nyelenehnya selalu membuat kagum sang raja. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid kembali mengajukan sesuatu yang tak wajar, yaitu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Padahal pada zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir untuk menuju ke sana. Raja Harun Ar-Rasyid kembali memerintahkan Abu Nawas untuk melakukan penyelidikan tersebut. Jadi sudah pasti jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas. Abu Nawas, aku perintahkan kamu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Aku sangat penasaran, apakah di bulan itu ada manusia seperti kita atau ada apa di sana? Tutur baginda raja. Pergi ke bulan, Paduka? Tanya Abu Nawas dengan ekspresi wajah heran. Iya, ke bulan. Aku tahu kamu itu manusia yang paling pintar di Baghdad. Dan kamu harus bisa menjalankan perintahku untuk pergi ke bulan. Dan aku yakin kamu pasti bisa, Abu Nawas, kata baginda raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hatinya bergumam mengumpat keinginan aneh rajanya itu. Tapi yang sedang kita saksikan ini Abu Nawas. Dengan cepat ia pun langsung mendapatkan ide untuk melaksanakan titah aneh rajanya itu. Abu Nawas pun menyanggupinya. Siap, Paduka yang mulia. Hamba akan pergi ke sana besok sore, Paduka, jawab Abu Nawas. Baginda raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas menyanggupi tantangan yang ia berikan itu. Lalu Raja Harun Ar-Rasyid bertanya, "Terus dari mana kamu akan pergi?" "Hamba akan pergi ke bulan dari rumah, Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, besok aku akan ke sana untuk melihat kamu pergi ke bulan," kata baginda raja. Dan malam itu, baginda raja beserta menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Ketika raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya Raja Harun Ar-Rasyid. "Dia baru saja berangkat ke bulan, Paduka yang mulia. Dia berkata nggak akan lama dia kembali," jawab istri Abu Nawas. "Wah, bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab istri Abu Nawas. Baginda raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjuk istri Abu Nawas. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon palem itu. Itu kamu, Abu Nawas?" tanya raja. "Iya, Paduka, ini saya, Abu Nawas," jawabnya. "Kamu menyelidiki bulan dari pohon palem itu?" tanya baginda raja. "Oh tidak, Paduka, saya melakukan penyelidikan ketika bulan itu mencapai tanah. Nah, kalau pohon palem ini hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Di bulan hanya ada tanah dan gunung-gunung, Paduka. Tidak ada tumbuhan di sana, apalagi manusia seperti kita," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, baginda raja pun meminta saksi yang bisa menjelaskan kebenaran akan perkataan Abu Nawas. Abu Nawas bahkan mengatakan bahwa dirinya mampu memberikan hingga ribuan kesaksian. "Kalau Paduka tak percaya, saya punya banyak saksi. Bukan hanya satu atau dua saksi, tapi ribuan saksi, Paduka," sambung Abu Nawas. "Memang siapa mereka yang menjadi saksimu, Abu Nawas?" tanya baginda raja. Kemudian Abu Nawas mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang itu adalah saksiku. Jika Paduka tak mempercayaiku, silakan
Paduka bisa menanyakan langsung kepada mereka, kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun hanya tertawa. Terus kenapa kamu tak menungguku untuk menyaksikan kamu pergi ke bulan? Tanya Baginda Raja. Wah, Anda telat Paduka yang mulia. Dan sayangnya hamba hanya bisa pergi ke bulan pada waktu tertentu saja, jawab Abu Nawas. Sekilas Baginda Raja memandang ke atas langit yang penuh bintang dan bulan bersinar terang, sambil tersenyum membayangkan kekonyolan Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas mondar-mandir kebingungan. Itu disebabkan karena dia hanya punya waktu 3 hari lagi untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Jika Abu Nawas tak mampu melunasinya, dipastikan ia akan dipenjara, dan semua aset hartanya akan disita oleh kerajaan. Abu Nawas pun mencari akal agar aset hartanya yang tersisa tidak disita oleh pengadilan kerajaan. Selama 3 hari 3 malam, Abu Nawas tidak karuan tidur dan makannya. Dia berpikir sepanjang hari dan sepanjang malam. Pada menjelang hari yang ketiga, Abu Nawas berteriak lantang. Yes, ketemu caranya. Pekik Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas pun segera menemui istrinya dan menceritakan ide briliannya. Apa kamu sudah gila? Pekik istri Abu Nawas terperanjat kaget. Abu Nawas pun menanggapi keterperanjatan istrinya hanya dengan senyuman. Kemudian Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga istrinya, diiringi seringai senyum sang istri penuh kepahaman. Baiklah, kalau begitu maumu, aku menurut saja, ujar istrinya mengangguk-ngangguk. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan. Raja Harun al-Rasyid sendiri yang menjadi hakimnya. Abu Nawas, sudah banyak laporan yang mengadukan bahwa kamu sudah terlalu banyak hutang, dan tak ada jalan kecuali hartamu yang tersisa itu saja yang akan diambil kerajaan untuk disita dan dilelang. Sekarang sebutkan, aset harta kekayaan apa lagi yang masih tersisa? Rumah, tanah, kebun, ternak, toko? Tanya sang khalifah. Maafkan hamba wahai Baginda yang mulia. Hamba tidak memiliki semua yang Paduka sebutkan itu. Hamba sekarang telah pairit dan sudah jatuh miskin, ujar Abu Nawas memelang sepenuh rasa iba. Alah, kamu jangan bohong Abu Nawas. Pihak penuntut umum kerajaan telah mendata semua asetmu yang masih tersisa, dan itu akan kami sita sebagai jaminan, tegas sang raja. Benar Paduka, hamba tak berbohong. Aset kekayaan itu sudah bukan lagi milik hamba. Hamba sudah tak punya apa-apa lagi untuk disita Paduka. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Kamu ini jangan mempermainkan persidangan mulia ini ya. Berkata jujurlah, sebab jika tidak, kau akan dikenakan sanksi yang lebih berat lagi, tegas Raja Harun. Benar Paduka, hamba tak berdusta. Jadi tadi malam, setelah mengetahui hamba tak mampu lagi melunasi hutang-hutang hamba yang dibebankan pengadilan, lalu istri hamba minta cerai Paduka.
Dan dia juga meminta agar semua aset harta kekayaan diserahkan atas namanya. Hamba pun telah menyerahkan semuanya tanpa tersisa. Dan sekarang hamba tak memiliki apa-apa lagi untuk disita paduka, kata Abu Nawas memelas. Sang raja pun tercengang. Dia memikirkan bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas memang benar adanya. Bahkan menurut peraturan undang-undang di kerajaan, apabila seseorang sudah jatuh bangkrut dan dinyatakan pailit, maka segala tuntutan hutang-hutangnya dibebaskan oleh kerajaan. Istri Abu Nawas pun beserta saksi-saksinya dihadirkan untuk bersaksi sebagaimana kesaksian Abu Nawas. Dan benar adanya, Abu Nawas telah menceraikan istrinya, dan ia pun telah menyerahkan aset kekayaannya kepada istrinya. Walhasil, akhirnya keputusan sidang memutuskan bahwa Abu Nawas dilepaskan dari segala tuntutan hutang. Setelah diketok palu, Abu Nawas segera berdiri menggandeng bahu istrinya. Orang-orang pun terheran-heran dan bertanya, mau kemana dia membawa istrinya itu? Abu Nawas dengan santai menjawabnya, ya aku ingin mengajaknya rujuk kembali. Sang raja dan semua hadirin yang hadir hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kecerdasan si Abu Nawas ini melepaskan diri dari hutang, serta ancaman sitaan harta dari pengadilan kerajaan. Adapun kisah tadi boleh jadi hanya sekedar anekdot humor. Tapi meski demikian, jika dianalisa lebih jauh, memang tidak sedikit para pejabat dan koruptor yang menggunakan trik licik ini untuk terlepas dari jeratan hutang dan sitaan bank. Jika seseorang sudah tak mampu melunasi hutang-hutangnya, atau dia dinyatakan pailit, maka tentu saja aset kekayaan yang masih tersisa akan disita oleh bank. Salah satu cara untuk mengamankan aset kekayaan yang tersisa yaitu dengan cara memindahkan aset tersebut kepada istri yang sah, atau kekayaan tersebut diatasnamakan atas nama istri, lalu kemudian menggugat cerai sang istri. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.